Assalamualaikum, ketemu lagi di channel Nizar_family. Dan kali ini Mama Ta akan membahas bagaimana cara pertolongan kegawat daruratan pada bayi baru lahir yang disebut dengan resusitasi pada bayi. Nah, kali ini Mama Ta akan memberikan tutorial bagaimana cara penanganan resusitasi pada bayi. Tapi sebelum Mama Ta langsung memberikan tutorial atau prakteknya, Mama Ta akan menjelaskan sedikit teori atau materi tentang resusitasi pada bayi. Oke, untuk teman-teman semua, jangan lupa ditonton terus, stay tune. Jangan lupa like, komen, dan subscribe pastinya. Let's go. Oke, di sini Mama Ta akan jelasin apa sih resusitasi bayi baru lahir. Nah, resusitasi bayi baru lahir itu adalah prosedur pertolongan dalam menyelamatkan bayi yang kesulitan bernapas karena kekurangan oksigen. Resusitasi bayi dilakukan ketika bayi mengalami gejala gangguan pernapasan mulai dari sesak napas hingga henti napas. Nah, itu namanya resusitasi. Nah, ketika bayi baru lahir itu pertama sekali kita tanyakan itu ada 4 item ya. Yang pertama, cukup bulan atau enggak sih bayinya lahir ini. Kita tahu kalau namanya lahir prematur itu kurang dari 37 minggu. Kalau misalnya 37 sampai 42 minggu itu artinya tidak prematur. Yang kedua, cairan amnionnya jernih atau bercampur mekonium. Nah, kalau cairannya jernih aman pastinya. Tapi kalau cairan amnionnya bercampur dengan mekonium, nah itu bisa menyebabkan bayi mengalami aspeksia. Kalau aspeksia harus cepat ditangani dengan resusitasi ya. Next, yang ketiga, menangis atau bernapas. Kalau menangis pasti bayinya bernapas, tapi kalau bernapas belum tentu menangis. Selanjutnya, tonus ototnya baik atau tidak. Nah, tonus otot baik atau tidak itu dapat kita lihat dari pergerakannya. Jika jawabannya ya semua, maka kita lakukan perawatan rutin, berikan kehangatan, bersihkan jalan napas, keringkan bayi, kemudian nilai warna kulit pada bayi. Nah, jika dari 4 item tadi ada salah satu yang jawabannya tidak, maka yang perlu kita lakukan adalah dilakukanlah VTP. Prinsip awalnya yaitu dilakukan selama 30 detik ya. Prinsip awalnya Jaiker. Pertama, berikan kehangatan, jaga kehangatan ya. Kemudian atur posisinya yaitu semi ekstensi ya. Kemudian bersihkan jalan napas bila ada. Nah, kita lihat jika dalam hidung atau mulutnya penuh dengan lendir, maka bersihkan jalan napas. Kemudian keringkan bayi, rangsang taktil, kemudian reposisi, atur posisinya lagi seperti semi ekstensi. Kemudian kita lakukan evaluasi ya. Jika bayi bernapas, kemudian frekuensi jantungnya lebih dari 100 kali per menit dan warna kulitnya kemerahan, maka yang perlu kita lakukan adalah perawatan observasi bayi baru lahir ya. Nah, akan tetapi ketika kita lakukan evaluasi, nilai pernapasannya kurang dari 50, frekuensi jantungnya kurang dari 100, warna kulitnya masih kebiruan, maka tindakan kita adalah pertama berikan oksigen, kemudian kita mulai lakukan VTP awal. Setiap tindakan dilakukan selama 30 detik. Nah, VTP awal ini dilakukan sebanyak 30 kali selama 30 detik dengan tekanan 30 cm air, oke. Nah, setelah dilakukan VTP awal, itu kita cek lagi apakah VTP kita berhasil atau efektif. Jika berhasil, frekuensi jantungnya lebih dari 100 dan warna kulit kemerahan, maka tindakan yang kita lakukan adalah perawatan pasca resusitasi pada bayi. Nah, akan tetapi apabila VTP awal tidak berhasil, maka kita lakukan VTP kedua. VTP kedua dilakukan sebelumnya kita cek dulu SR IPTA. Sungkupnya sudah benar atau belum sesuai dengan ukuran muka atau mulut bayi. Kemudian
R, lihat posisinya sudah benar atau belum, semi ekstensi tadi. Kemudian I, isap lendir jika masih ada lendir di hidung ataupun mulut. Kemudian B, buka mulut bayi kalau mulut bayinya ketutup. Kemudian T, naikkan tekanan. Kalau tekanan awal tadi 30 cm air, VTP kedua ini naikkan menjadi 35 cm air dengan maksimal 40 cm air. Dilakukan selama 30 detik sebanyak 30 kali. Oke. Nah, apabila di VTP kedua ini telah dilakukan, kemudian kita cek lagi kalau frekuensi jantungnya itu masih kurang dari 100 kali per menit, maka kita lakukan kompresi dada dengan kombinasi VTP. Perbandingannya 3:1 ya. Lakukan kompresi dada dan VTP-nya 3:1 sama sebanyak 30 kali selama 30 detik. Nah, kita evaluasi jika frekuensi jantungnya kurang dari 60, maka kita berikan epinefrin dan lakukan persiapan rujukan. Tetapi ketika kombinasi berhasil, maka kita lakukan perawatan pasca resusitasi pada bayi. Itu tadi sedikit materi. Dan kita lanjut untuk tutorialnya. Langsung aja info konsen. Pada hari akan bertugas, saya akan melakukan tindakan resusitasi pada bayi ibu. Dikarenakan pada saat bayi setelah lahir tadi napasnya masih megap-megap, kemudian dia tidak menangis ibu dan warnanya tidak merah pucat. Jadi kita akan melakukan tindakan resusitasi. Apakah ibu bersedia? Baik ibu, saya akan melakukan tindakannya. Kemudian persiapan alat, ada arm bag, APD lengkap, kemudian stetoskop, perlak 3 buah, kemudian handspoon, slim delay, dan obat epinefrin serta beko. Kemudian persiapan lingkungan, pasang sampiran atau pencahayaan, letakkan lampu sorot di dekat bayi agar bayi tetap hangat. Kemudian persiapan penolong mencuci tangan 6 langkah, menggunakan sabun di bawah air mengalir. Setelah itu kita gunakan APD lengkapnya ya. Pertama sekali kita nilai bayi. Langkah awalnya RW, letakkan bayi di posisi yang datar. Kemudian posisi bayi sedikit ekstensi dengan meletakkan kain di bagian bawah bahu si bayi. Di bawah bahu. Kemudian setelah itu kita isap lendir bayi terlebih dahulu. Jika memungkinkan banyak lendir di daerah mulut ataupun hidung. Jika tidak banyak lendir, tidak perlu diisap menggunakan slim delay ya. Kemudian setelah itu kita lap bayi, lakukan rangsang taktil sambil menyentil bagian ujung-ujung tangan maupun kaki si bayi. Kemudian ganti bedong bayi dengan kain yang kering dan tetap jaga kehangatan bayi. Buka di bagian dada si bayi. Setelah itu lakukan penilaian dengan mengecek denyut jantung si bayi. Jantung bayi masih kurang dari 100 kali per menit. Pernapasan kurang dari 60 menit, sehingga akan dilakukan
VTP dengan menggunakan sungkup amobek. Letakkan sungkup amobek di dalam sungkup amobek, masukkan ke dalam hidung dan mulutnya dengan posisi tangan seperti huruf C dan 3 jari sisanya itu di pipi bayi. Kemudian lakukan VTP sebanyak 30 kali selama 30 detik. 1 lepas-lepas, 2 lepas-lepas, 3 lepas-lepas. Kemudian nilai apakah dada bayi berkembang atau tidak. Jika dada bayi tidak berkembang, cek kembali sungkupnya sudah terpasang betul atau tidak. Ya. S tadi cek sungkupnya terpasang atau tidak. Kemudian R, SR tadi ya. SR. Dan tadi apa? Posisinya. Jika posisi bayi masih kurang ekstensi, letakkan alasnya di bawah bahu, jadi posisi bayi sedikit ekstensi. Kemudian I, cek kembali jika ada lendir dengan menggunakan selindile. Kemudian T, bukan ita. B terlebih dahulu. B, lihat mulut bayi, jika tertutup kita buka karena akan memasukkan sungkup. Kemudian T, naikkan tekanan yang tadinya 30 kali selama 30 detik. Dada bayi tidak berkembang, naikkan menjadi 35, maksimal 40 cm air ya selama 30 detik. 1 lepas-lepas, 2 lepas-lepas, 3 lepas-lepas, 30 lepas-lepas. Kemudian dicek kembali jantung bayi. Denyut jantungnya masih kurang dari 100 kali per menit. Kemudian kita lakukan kompresi dada. Minta tolong asisten untuk membantu kompresi dada dengan penolong tetap menggunakan sungkup. Perbandingannya 3:1, 3 kali sungkup, 1 kali kompresi dada ya. 1 lepas-lepas, 2 lepas-lepas, 3 lepas-lepas, 1 lepas-lepas, 2 lepas-lepas, 3 lepas-lepas, 2 1 lepas-lepas, 2 lepas-lepas, 3 lepas-lepas, 3 30 lepas-lepas, 1 2 3. Oke, kemudian kita cek lagi. Denyut jantung bayi sudah meningkat menjadi 120 kali per menit. Kemudian lakukan asuhan bayi baru lahir secara normal. Berikan bayi kepada ibunya. Alhamdulillah Ibu, setelah kita lakukan tindakan tadi, bayi sudah bisa bernapas. Silakan Ibu susui terlebih dahulu ya. Ibu-ibunya menyusui bayi, kita menolong membereskan alat. Kemudian melepaskan handphone, rendam di dalam larutan klorin, cuci tangan 6 langkah, dibawa mengalir, kemudian lakukan terminasi. Ibu, tadi sudah kita lakukan tindakan resusitasi. Alhamdulillah bayinya dalam keadaan normal sekarang Ibu ya. Tetap jaga kehangatan bayinya, jangan sampai bedongnya ini basah Ibu. Kemudian susui sesering mungkin ya Ibu ya, karena dengan adanya ASI ini bisa meningkatkan kekebalan tubuh anak Ibu. Apabila ada pertanyaan, Ibu bisa menghubungi saya Bu ya. Kemudian lakukan dokumentasi, catat hari, tanggal tindakan yang dilakukan resusitasi dengan VTP maksimal tadi 40 kali per menit. Begitu ya. Silakan dicoba satu